Oh iya, siapa yang nggak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Oke, semua. Sorry Bapak batuk ya. Oke, teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, yang pertama ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Ya. Sebelum kita lanjut kepada materi, Bapak minta anak-anak Bapak dulu. Yang pertama, buka buku paketnya halaman 2. Ayo buka semuanya halaman 2. Halaman 2. Nah, di situ dapat kita lihat ada percakapan antara seorang anak laki-laki dengan seorang pamannya. Oke, paman. Oke, perhatikan Bapak dulu ya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kata bapaknya. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, itu jawab si bapak. Dan anak tersebut mengambil kesimpulan, berarti tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, dari percakapan ini apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan apa dari percakapan ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita ambil dari percakapan ini? Apa? Berarti dengan kata lain, tanpa organ gerak, apa saja organ gerak kita? Kaki. Nah, tanpa kaki dan tangan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Betul kan? Betul, ya betul. Nah, berbicara tentang organ-organ gerak itu ada beberapa macam organ gerak ya. Oke. Organ gerak itu ada banyak macam ya. Oke. Yang pertama, kalau di hewan dan manusia itu ada 2 alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kedua alat gerak itu bekerja sama untuk melakukan pergerakannya. Nah, alat gerak itu disebut dengan otot. Nah, itu dia. Alat gerak aktif itu disebut dengan otot. Nah, kita ambil tadi contoh dari kelinci. Kelinci itu merupakan contoh hewan yang hidup di darat. Kelinci mempunyai rangka yang menyokong tubuhnya. Kelinci memiliki tungkai belakang lebih besar dan lebih panjang dari tungkai yang lain. Oke. Nah, contoh alat gerak dari kelinci itu mana Pak? Pasti itu tanya-tanya dong. Nah, nih. Oke, ini satu. Ini rombongan sini pegang satu. Jangan berebutan lah. Nih, ini pegang sini. Nah, oke. Nah, ini adalah organ gerak hewan. Kita dengarkan Bapak. Ini adalah organ gerak hewan. Kita ambil tadi contohnya adalah organ gerak ke kelinci. Nah, di kelinci itu ada tengkorak, tulang leher. Nah, bisa kita perhatikan di gambar yang Bapak kasih.
anak-anak bapak dah megang buku paket kan? Dah. Coba buka buku paketnya. Bapak minta kalian buka di halaman 3. Halaman 3. Ayo membaca, nampak? Ya. Ayo membaca. Nah, itu ada bacaannya tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang Bapak minta kalian baca di dalam hati. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Baca dalam hati, Bapak kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Dalam hati. Oke, waktunya sudah habis, ya. Kenapa kamu ya? Enggak ada, oke. Dah. Oke, Bapak tadi sudah memberi waktu kalian 5 menit untuk membaca. Nah, ini pasti kalian sudah tahu nih apa isi dari bacaan tersebut. Nah, Bapak tunjuk nih satu orang nih. Satu orang untuk membacakan dulu, ya. Bapak minta Alfredo, bacakan Al. Baca organ gerak manusia dan hewan. Oke, yang lain simak, perhatikan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak misalnya untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanggil, menanjak, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, stop. Lanjut oleh Nika, lanjut ke. Tulang disebut alat gerak pasif Perhatikan. karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengurangi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu
Sudah? Oke. Tadi teman-teman kita sudah membacakan bacaannya ya, tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang anak-anak bapak kasih tugas nih. Ya, tugasnya seperti biasa diskusi. Sekarang bapak bentuk kalian menjadi, nah ini kebetulan karena Pak Gusti dan tempat duduknya sudah berkelompok, bapak bagi menjadi 2 kelompok saja. Ya, oke, ini kelompok apa namanya? Ini kelompok bunga. Kelompok gentar. Oke. Nah, tugasnya apa Pak? Ya, oke. Nah, ini tuh, ya. Oke. Sebelum Bapak kasih tugas, sebelum kita kerjakan tugasnya, yuk. Siapa dulu ketua kelompoknya? Oke. Kelompok ini Marni. Kelompok ini Gana. Oke, dah. Ini tugasnya nih. Nih, ayo diskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Nah, oke. Perhatikan Bapak. Perhatikan dulu. Nah, cara pengisiannya tadi kan kita sudah membaca tuh bacaan kita, teks bacaannya di buku cetak. Nah, tugasnya apa? Mencari ide pokok setiap paragrafnya. Ya, ide pokok setiap paragraf. Nah, ide pokoknya kita letak di sini. Nih dah, contoh lihat situ. Contohnya sudah ada. Contohnya nih paragraf 1. Nah, paragraf itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5 paragraf tuh. Nah, di paragraf 1 sudah ada contohnya. Contohnya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokok di paragraf 1. Buat kalimat pengembangnya, secara umum bergerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, tugas anak-anak Bapak lanjutkan tuh dari paragraf 2 sampai paragraf ke-5. Setelah diisi dan dibuat, nanti kita diskusikan per kelompok. Bisa? Kerjakan sekarang. Nah, kerjakan sekarang. Ya, kerjakan sekarang.
Sisanya adalah paragraf kedua. Nah, paragraf kedua apa? Paragraf kedua apa ide pokoknya? Ulang. Oke, kelompok lain tolong simak. Apa ide pokoknya? Satu orang aja bacakan. Oke, itu ide pokok. Kalimat pengembangnya apa? Terus? Berlari, melompat, meloncat, memegang, berlari, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, betul. Betul nggak? Ya, betul. Paragraf kedua kita sudah ambil ide pokoknya. Ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem organ. Nah, kalimat pengembangnya apa? Itulah tadi, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, betul. Itu adalah ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf kedua. Oke, Bapak minta paragraf terakhir. Paragraf kelima. Ya, paragraf kelima. Apa ide pokoknya? Oke, gak usah kelompok ini lah. Nih, kelompok ini lagi, kelompok gentar. Apa ide pokoknya? Oke, dah. Nah, dari kelompok gentar, ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Betul tidak? Ya. Kalimat pengembangnya apa? Ayo kelompok bunga. Kalimat pengembangnya apa? Nah, apa? Ulang Dahlia. Pada saat otot menempel pada tulang penggerakkan, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Betul. Dah, kalimat pengembangnya adalah pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut bergerak. Dah, berarti sampai di sini kita sudah mengetahui apa-apa saja yang mempengaruhi organ-organ gerak pada hewan ataupun pada manusia. Dah, sampai di sini anak-anak Bapak harap sudah paham nih. Nah, sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Kira-kira menurut anak-anak Bapak, apa saja yang telah kita pahami pada hari ini? Bapak minta pendapatnya satu orang saja. Bapak minta pendapat dari Rido. Rido, apa yang kamu pahami tentang pembelajaran hari ini? Dapat? Oke, Rido diam nih, bengong nampaknya. Ngantuk ya Rido ya? Iya. Oke. Marcel, apa yang kamu pahami tentang pembelajaran kita hari ini? Apa Marcel? Oh, udahlah, Marni aja lah Marni. Apa yang kamu pahami tentang pembelajaran kita hari ini? Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Betul. Tanpa ada organ gerak, manusia ataupun hewan tidak dapat bergerak. Contohnya siapa? Nih bapaknya. Kalau nggak ada organ gerak, nggak mungkin
bapak bisa berjalan sini, berjalan ke sini. Nggak bisa. Pasti karena otot gerak maka kita bisa bergerak. Nah, itu yang Marni pahami tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, bapak ingin bertanya lagi. Ada nggak yang nggak paham? Tidak, Pak. Paham semua berarti ya? Paham. Oke, berarti pembelajaran kita sudah pas karena anak-anak bapak sudah paham. Nah, untuk besok kita masih tetap juga belajar tentang ini. Berarti besok kita lanjut ke hari ini kita organ gerak hewan. Berarti besok kita Organ gerak manusia. organ gerak manusia. Oke, pembelajaran kita bapak sudahi sampai di sini. Oke, perhatian ke bapak dulu. Pelajaran kita bapak sudahi sampai di sini. Besok kembali lagi dengan semangat belajar yang seperti ini. Ingat satu hal, kita datang ke sekolah untuk belajar bukan untuk bermain. Ya, ingat kita datang ke sekolah disekolahkan oleh orang tua untuk bisa mengetahui apa-apa saja yang belum kita ketahui. Bapak akhiri dan bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.